Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Arman, NIM A1J1181038. Saya berasal dari kelompok 5. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing praktikum yaitu Kisan Muhammad dengan judul praktikum Sistem Saraf Volunteer. Berikut kita mulai. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Berikut adalah gambar dari sistem saraf. Selanjutnya kita masuk pada fungsi sistem saraf. Sistem saraf berfungsi sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi dalam bentuk stimulasi dan yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Selanjutnya, struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis sistem saraf krinal. Adapun jenis-jenis sistem saraf krinal yaitu terdiri dari nervus crinalis atau saraf krinalis. Saraf krinalis adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus crinalis, yaitu yang pertama, olfaktori. Saraf olfaktori ialah saraf yang berperan dalam penciuman atau pembau. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar, terletak di foramina penciuman. Yang kedua, optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf krinal yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak, sehingga kita bisa mengenali objek. Selanjutnya, okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata. Otot-otot tersebut akan membantu mata bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Selanjutnya, troklear. Saraf troklear mengontrol otot optik superior yang berperan dalam penggerakan bola mata. Selanjutnya, trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf krinal terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Contohnya, menerima sensasi dari wajah dan menginnervasi otot saat pengunyahan. Selanjutnya, abdusen. Saraf abdusen berfungsi untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik, terletak di cela orbital superior. Selanjutnya, fasialis. Saraf fasialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior, digastrik, otot styloid, dan otot stapedius. Juga menerima rasa khusus dari anterior lidah dan menyediakan sercetomoni intervasi ke kelenjar ludah.
kecuali kelenjar parotis dan kelenjar air mata. Selanjutnya, vestibuloclear. Saraf vestibuloclear berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi. Vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran. Terletak di internal kanal akustik. Selanjutnya, glosofaringeal. Saraf glosofaringeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. Selanjutnya, vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, mulai dalam hal fungsi motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik, saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus yang disalurkan pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Selanjutnya, aksesorius. Saraf aksesorius berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Selanjutnya, hipoglosus. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan dari lidah. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wal ihtiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.